Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang presenter, Kartika Berliana, yang sering mengalami kerasukan dulu ya? Nggak sering, tapi pernah beberapa kali. Lebih dari sekali? Mungkin 3-4 kali. Seperti apa sih rasanya waktu kamu tiba-tiba kerasukan tuh kayak gimana ya? Pertama pasti badannya merasa berat, kayak ditekan sampai ke lantai, terus kayak pusing dan mau muntah. Setelah itu rasanya seperti mau pingsan dan hilang aja, seperti kalau kita kepanasan atau pusing karena darah rendah, seperti itu. Lalu pada saat hilang, apa yang terjadi? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Kalau saya sadarnya saya pingsan aja. Kayak tidur gitu aja gitu? Iya, hilang aja gitu. Oke, terus balik lagi diapain? Balik lagi pasti kita udah yang keringetan, capek, dan kalau perempuan kan sering kalau terkena benda-benda keras tuh gampang buat biru-biru ya. Betul. Lebam-lebam gitu. Nah pasti kayak udah capek, kayak apa ya, lebam-lebam gitu, sakit-sakit badannya. Pas sudah Hana jadi rasanya badan banyak sakitnya, Iya. terus capek sekali. Iya, capek banget, dan keringetan juga. Belakangan pernah kejadian lagi? Syukurillah udah nggak pernah lagi sama Tapi sekali. kamu berarti termasuk orang yang cukup sensitif ya? Iya. Bisa merasakan hal-hal mistis seperti itu Iya. ya? Oke, baik, mudah-mudahan malam ini kamu baik-baik aja. Dan partisipan kita yang hadir kali ini adalah seorang wanita yang mengaku memiliki pengawal gaib. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nisa. Selamat malam Nisa. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya bekerja sebagai seorang DJ. Oke. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini saya bisa mengetahui orang yang jahat sama saya dan sedang jahatin saya. Artian jahat tuh seperti apa maksud kamu? Seperti mereka ngomongin saya di belakang. Menusuk saya dari belakang. Tentang masalah pekerjaan. Dan mereka guna-guna. Sampai Saya ke bisa tahu. guna-guna? Ya, saya bisa tahu. Bagaimana Anda tahu? Hanya intuisi kah atau memang ada yang memberitahu? Lewat seal yang saya punya. Saya bisa merasakan dan saya mendapatkan bisikan dari penjaga saya. Saya bisa tahu. Itu penjaga kamu dapat dari mana ya? Ini sudah turun-temurun dan dapat dari saya. Saya nggak bisa kasih tahu siapa yang memberikan, tapi yang jelas ini dari turun-temurun saya. Yang diturunkan kalung itu? Iya, betul sekali. Oke, setelah Anda tahu, biasanya apa yang Anda lakukan? Saya berdoa. Aha. Saya berkomunikasi dengan lewat seal ini. Lalu? Dan terkadang dia memberitahu ke saya bahwa ada orang yang mau jahatin saya. Dan orang itu langsung terkena musibah. Bahkan meninggal. Berapa banyak yang sampai meninggal? Sudah ratusan. Banyak, sampai ratusan? Mau ribuan. Itu karena Anda merasa dan mendapat bisikan mereka jahatin Anda, ngomongin Anda, terus Anda berucap gitu dalam hati? Tidak, saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Jadi? Saya hanya diam. Saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka mengalami musibah.
Itu terjadi semenjak saya SMP, mulai SMP, masuk SMP. Pertama kali itu terjadi adalah teman sekelas saya. Sampai saat ini, saya merasakan penderitaan yang dia rasakan. Dimana waktu itu, saya kelas 1, dia isengin saya, namanya masih kecil, dia tarik kursi saya jatuh. Dan saya cuma ngomong, lo jahatin gue, lihat aja lo. Besoknya kita dapat kabar bahwa dia meninggal, sampai sekarang nggak ada sebab meninggalnya itu karena apa. Jadi orang tuanya mau bangunin dia bangun sekolah, mau sekolah, tiba-tiba udah nggak ada nafas aja. Jadi itu... Dan penderitaan yang dia rasakan, saya rasakan. Saya kesini, saya mau minta tolong sama Kak Roy buat menghilangkan semua penderitaan orang yang menyakiti saya, yang saya rasakan penderitaannya mereka. Saya ingin Kak Roy bisa menghilangkan itu semua, sehingga saya tidak merasakan penderitaan lagi. Saya tersiksa. Oke, sabar dulu Mbak Nisa, tenangkan hatinya dulu. Jadi Anda bisa merasakan kesakitan yang orang lain rasakan Ya, akibat mereka menjahati Anda. Lalu seperti seolah ada orang-orang atau penjaga Anda yang menyakiti mereka balik. iya. Dan kesakitan betul yang mereka sekali. rasakan, itu Anda rasakan. Saya rasakan sampai detik ini, saya rasakan. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini, bisa lepas dari penderitaan yang Anda rasakan, dan tentunya mudah-mudahan bisa lepas dari yang Anda anggap makhluk-makhluk yang selalu mengikuti kemanapun Anda pergi. Sebaiknya Anda ceritakan semuanya langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nisa, terlahir tanggal 17 Maret 1998. Sosok yang cerdas dan memiliki banyak akal. Namun ia mudah mempercayai hal-hal yang belum tentu benar. Saya melihat Nisa mewarisi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya melebihi bentuk tubuh Nisa. Saya melihat ada kakek-kakek penjaga yang menjaga Nisa. Memegang tongkat dan kurus sekali. Saya akan membantu Nisa memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Nisa, terlahir tanggal 17 bulan 3, 98. Betul. Nisa bekerja sebagai seorang DJ, mendapatkan jimat dari keturunan dari leluhurnya sebagai warisan, dan ada makhluk gaib yang seolah menjaga, dan setiap ada orang yang menyakiti justru mereka yang akhirnya tersakiti. Dan Anda bisa merasakan penderitaan karena sakitnya orang lain yang disakiti itu. Betul ya? Dan sekarang mau lepas dari semua penderitaan, Iya. karena tidak mau lagi ada orang yang tersakiti. Tidak mau lagi. Betul ya? Oke. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, sebenarnya Nisa mempraktikkan langsung mencelakai orang dong. Ya. Itu kan bukan dari saya. Saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Mungkin itu dari niat jahatnya mereka sendiri. Tadi waktu pertama kali saya masuk dan saya duduk, kau melihat teman-teman saya ya? Betul sekali. Apa bentuknya? Saya melihat sosok Dewi seperti keluar dari air, laut, dan membawa seperti bunga. Saya nggak tahu. Itu yang saya lihat. Oke, baik. Iya. Asal tidak mengganggu kamu, saya rasa tidak apa-apa ya Nisa ya. Lagian juga Nisa waktu melihat
teman-teman saya yang tidak kelihatan juga menunjukkan respect yang baik sekali kok, dan tidak masalah juga. Aduh, seperti mengucapkan salam tadi Iya, soalnya. Ya. seperti itu. Kalau kita berkunjung ke rumah orang atau datang pertama kali kan kita juga mengucapkan salam seperti itu juga. Saya entah kenapa ya, dari tadi saya tertarik sekali dengan kalung itu ya. Itu kalung apa ya, Mbak Nisa? Ini adalah seal dari turun-temurun keluarga saya. Ini seal cara saya berhubungan dengan. Oh, Jadi menurut saya, mungkin seal ini yang memberitahukan saya bahwa ada orang yang jahat sama saya. oh Adalah seal ini. Emang bener Roy, ada makhluk dalam kalung itu yang selalu memberitahukan Nisa ada orang yang ingin jahat di depan, di belakang. Saya lihat Nisa tuh sebagai seorang sosok perempuan yang diikuti bisikan-bisikan gaib seperti itu loh. Dan ada cewek berambut panjang juga, kepalanya 180 derajat muter. Hah? Muter-muter gitu kepalanya. Itu yang saya lihat. Itu makhluk dari kalungnya itu atau dia baru datang dan mengikuti Nisa? Baru sebenarnya bukan dari kalungnya sih. Sebenarnya dari ritual yang lain sih, Bayu. Oh, ada ritual lagi. Kamu suka melakukan ritual, Nisa? Ritual? Tidak. Nggak ada. Tidak ada ritual. Tapi saya pernah dikasih seperti batu. Yang sampai sekarang saya nggak tahu itu gunanya apa. Dan yang ngasih itu orang yang tidak saya kenal. Batu apa ya? Batunya sangat kecil sekali. Dan Lalu sekarang jarang di mana? ada saya bawa batunya. Ada dengar suara nggak? Kayak suara apa ya? Dan Kak Bayu, aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan ketika. Kanisa itu sebenarnya roh pelindung atau lebih ke tadi Kanisa bilang Kanisa tahu dari mana itu yang baik sifatnya atau yang buruk sifatnya? Saya tahu. Karena itu sudah turun-temurun dari keluarga saya. Dan keluarga saya memberitahukan saya. Jadi menurut saya ini adalah yang baik karena dia bisa kasih tahu sama saya orang yang jahat sama saya. Walaupun dia membunuh orang yang Saya Kakak rasa benci. bukan dia yang membunuh. Seperti itu. Kanisa punya saudara, Punya? saudaranya juga diberikan hal yang sama. Tidak. Hanya saya yang diberikan. kalau kamu nggak ada ini ya, sebenarnya saya ngerasain ada makhluk-makhluk yang aneh sih sebenarnya. Jadi benar-benar hancur banget sih. Saya ke distract dengan suara sesuatu ya. Ini apa ya, Roy? Makhluk ini bukan dari kalung itu. Bukan, tapi dari tempat yang lain. Apa? Apakah kamu membawa jimat sesuatu yang lain? Ada, saya membawa sesuatu. Boleh saya lihat kah? Boleh. Sosok yang misterius. Tadi soal dia bilang emang udah cukup banyak korban, Roy. Apakah ini salah satu korbannya? Ini. Kah? Iya, Mungkin nggak? salah satu korbannya juga sih Bayu. Dan ini dan salah satu korbannya juga dan salah satu jinnya juga. Seperti itu. Oke. Saya melihat Nisa tuh kayak orang yang blank. Yang nggak ada isinya gitu, matanya kosong. Itu yang terjadi pada Nisa. Saya juga tertarik, pengen ngundang makhluknya Nisa untuk datang juga kemari. Dan berkomunikasi pada Nisa. Apakah saya boleh? Maksudnya dengan medianya di tubuhnya Nisa gitu, Roy? Saya boleh lihat dulu kah jimatnya? Boleh dibuka. Darahnya Itu warna merah apa? Darah ya? Iu, itu kok dia kayak beda. darah sih? Saya nggak tahu. Orang asing tiba-tiba kasih ke saya. Orang nggak dikenal gitu Nggak maksudnya? dikenal. Dan saya sudah coba membakar, buang dan kembali lagi ke saya. Itu kenapa ada tetesan darah? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kayak darah menstruasi ya?
Kenapa ya? Tapi kamu makhluk halusnya kuat sekali ya. Ada di sekitar dia, Roy. Iya, Di sebelah mana kalau kamu lihat? di belakang penonton saya pun ada banyak makhluk halus di sini. Wow. Itu Ini yang dia bawa ya? Ini kerajaan makhluk halusnya beda lagi ya di sini ya. Belum ada yang diceritain sama Nisa. Ada banyak kejadian yang janggal ya, dan Nisa itu seperti putrinya kerajaan kegelapan gitu. Apakah benar? Saya bolehkah Nggak yakin dia masih Nisa deh, Roy. Roy. Sebentar. Dia Saya mau keluar semuanya. Roy. Saya mau mencoba untuk menyelamatkan kamu, Nisa. Bukan Nisa nih masih. Nisa, Jangan yang ini. Takutnya makanya. Kak Roy kayaknya yang ini deh. oh iya. Saya melihat makhluk ini. Roy. Tolong jelasin Roy, Kamu ini apa? siapa Ini dan siapa ini dan apa? kamu siapa? Saya tidak akan menyakiti kamu. Saya suka dengan saya jujur saya suka kok dengan Nisa, tidak ingin menyakiti Nisa. Tolong jangan ganggu kita semuanya di sini. Coba jauhkan saya dari Nisa, kamu akan mati. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya tidak akan menyakiti Nisa. Saya adalah teman Nisa yang baik. Saya ingin mencoba berteman dengan Nisa. Kenapa Roy? Saya butuh mangkok dan air. Apa yang kamu lihat? Ini kenapa dia? Dia mau apa sebenarnya Roy? Saya tidak diperbolehkan itu. Iya, saya kenapa ya? Saya lihat di kepala saya tuh rambutnya ke depan semua dan dia tuh jalannya ke belakang gitu. Lehernya patah gitu? Iya, dan itu yang saya lihat dan ini yang terjadi. Tuh. Roy, Roy nggak coba dikeluarin Nisanya- aja, nanti dia patahin Nisanya- lehernya gimana? Ini katanya yang jaga Nisa, bukan? itu yang dari kalung itu Roy? Bukan? Iya. Ini sebenarnya banyak makhluk di sini. Si Nisa tuh kayak putri kerajaan kegelapan gitu loh. Roy, Saya tidak akan ganggu kamu kalau kamu nggak ganggu saya. Kalau batu ini nggak ada isinya, ini akan terbakar habis. Roy, tolong.
Saya minta korek. Saya tidak akan nolong kamu iblis. Boy, I need your help. Sini, lihat. Boy, lemparin air ke aku deh, Boy. Semuanya keluar di sini. Kerajaan gaib pergi semuanya. Saya tidak akan menyakiti kamu loh. Kamu makhluk halus yang baik hati sebenarnya. Sebenarnya kamu makhluk halus yang baik hati. Pisahkan saya dengan Nisa. Tapi kamu harus pergi dengan Nisa. Tidak boleh lagi ada Nisa yang ikut. Lihat tuh, semua udah aku bakar di sana. Saya minta tolong itu dibakar. Semprot. Itu ada apinya dong. soalnya. Itu udah ada apinya. Oh my god. Ini kok begitu? Mbaknya, Mbak Nisa. Mbak Nisa. Bangun, Sabdas. Ini tolong ini dulu. Ini gimana, Roy? Ada apa? Itu apa? Dan itu kenapa nggak bisa dimatiin ya, Roy? Astaga. Nisa. Sini. Bangun. Tolong bawa dong. Ini bawa, tolong bawa keluar. Naik, bangun. Nisa udah sadar. Nisa kumpulin tenaganya. Udah sadar. Nisa. Udah sadar. Nisa boleh dipakai lagi kalungnya. Silakan dulu. Sini, ikut sini. Nisa, saya Roy Kiyoshi. Kamu udah balik sini. Kamu tadi kehilangan kontrol, Nisa. Saya berharap ini adalah detik-detik terakhir makhluk halus itu mengikuti kamu sampai hari ini aja, ya. Dada saya terasa sesak sekali. Sesak Mau sekali. buka dulu nggak maskernya? Iya. Buka dulu biar nafas ya. Saya takutnya dia nggak bisa Iya. nafas. Buka dulu. Nisa sudah balik kan? Ya, tadi dia tuh bukan Nisa, dia makhluk itu tuh. Ini makhluk ini sebenarnya datang dari mana, Roy? Datang dari zaman dulu sebelum Nisa menjadi seperti ini gitu loh. Nisa tuh saya yang bakar. Saya kalau itu batu tidak ada isinya, air biasa tidak akan pernah terbakar. Tapi tadi itu ada apinya dan pecah lagi mangkoknya. Dan itu berarti ada isinya.
itu batu tidak ada isinya, air biasa tidak akan pernah terbakar. Tapi tadi itu ada apinya dan pecah lagi mangkoknya. Dan itu berarti ada isinya. Tapi batu itu bukan yang mengontrol semuanya, itu salah satunya doang, Nisa. Jadi saya kasih tahu, kamu jangan bermain gaib lagi loh. Itu tadi kamu parah banget. Lihat deh gambar saya sama kamu. Tadi saya lihat seperti itu. Dia nggak bisa ngendalin makhluk-makhluk gaibnya itu ya, Roy? Enggak. Kalau terpancing dengan orang yang punya frekuensi atau indera yang lebih, dia bisa bereaksi. Tapi kalau dengan orang normal, tampaknya dia tetap bisa ngontrol. Jadi Nisa sudah tenang sekarang ya. Ini barusan sebenarnya apa yang terjadi? Terus tahu-tahu penonton kita satu ada yang tahu-tahu masuk kesurupan itu dari Nisa juga? Sebenarnya kayak struman listrik gitu, Bay. Strut, semuanya nyambung semuanya. Dan mancing api datang iya, semua? Iya, betul semua. Mancing semua, datang semua. Dan akhirnya terjadinya kekacauan ini. Sempet makhluknya nggak mau keluar, tapi akhirnya keluar juga. Tapi nanti balik lagi nggak makhluk yang itu, Kak? Saya lihat ada kesempatan balik lagi sih. Masih bisa balik lagi? Kalau dia muncul ininya, sisi gelapnya dia. Sebenarnya ini yang nggak mau pergi dan ini yang melakukan kejahatan ke orang-orang yang menjadi korbannya gitu? Betul sekali. Kak Roy, tolong bantu saya, Kak. Iya, saya akan bantu ya Nisa ya. Tapi Nisa juga tenang-tenang dulu. Mau ininya, kalungnya. Kamu tuh ke belakangin aja. Oke, dah. Coba dipakai lagi deh. Bisa dipakai lagi nggak? Saya bantuin deh. Sini. Bisa, udah. Oke, ya. Dah, gitu aja. Dah. Kamu barusan nyadar nggak? Apa rasanya? Sakit. Sakit. Sakit apanya? Badan saya seperti Saya- ditusuk. Tangannya? Saya mohon maaf sekali Nisa. Saya harus membocorkan dan membobol semua rahasia kamu. Ternyata makhluk-makhluk ini membuat kamu jadi masuk ke kegelapan ya di sini. Saya ngelihat kok kamu ada masalah juga ya dengan kesehatan wanita ya. Dan cuma kamu yang tahu di sini. Saya ngerasa dia kok kayak jilat-jilat kamu ya. Itu yang saya rasain di sini. Dia menjilat semua darah-darah dan kok saya ngerasain mencium bau orang yang sakit keputihan atau sakit ya bakteria seperti itu loh. Ini kami minta maaf sebelumnya ya Nisa ya. Karena Roy memang mengatakan apa yang benar-benar dia lihat dan dirasakan. Jadi ya apa adanya gitu. Betul? Itu yang saya lihat di sini. Dan kalau kamu tidak melepaskan ritual ini, 3 tahun lagi saya ngelihat ada korban jiwa. Saya ngelihat seorang mukanya seorang keibuan, tetapi usianya 55 ada sesuatu 50-an sesuatu. 50-an Ke atas ya, 50-an ke atas. Ibunya kah atau Ibu mungkin nggak kamu ibunya? umurnya berapa? 50 Ya, lebih. kalau kamu tidak meninggalkan kegiatan Berapa? ini, 50 lebih. betul. Saya ngerasa ini 50 lebih. Kalau kamu tidak meninggalkan ini semuanya, itu akan menjadi buruk dan saya lihat ada korban jiwa berhubungan dengan ibu atau sesuatu itu. Wanita yang usia Wanita yang sudah 50-an itu dan 50-an. ibunya umurnya 50-an juga, Roy. Iya, Bisa ke ibunya kah? bisa. Mungkin. Nah, ini juga berkaitan. Saya tidak melihat profesi seorang DJ atau apapun ya, tidak sama sekali. Tapi saya melihat lifestyle, gaya hidup gitu ya. Gaya hidupnya Nisa gawat banget nih. Roy ngerasa bukan profesinya, tetapi jam tidurnya Nisa ini lagi kebalik-balik sekarang. Dan Roy lihat dari sisi medis di sini, Nisa tuh lagi pokoknya badannya tuh upside down gitu loh kondisinya. Jam biologisnya, Iya, jam biologisnya diputer kebalik-balik. gitu. Iya. Nah, tidak menutup kemungkinan makanya ini suka banget sama ginian.
si Nisanya ditempelin kayak ginian karena jamnya juga kepalanya putus sampai kerek gitu karena frekuensinya sama gitu lah. Oh, karena begitu jam biologis berubah, dia kondisinya lemah. Nah, ini frekuensinya sama, Iya, jadi gampang betul. masuk dan mempengaruhi dia. Iya, tepat sekali Bayu, seperti yang saya bilang. Dan terus satu lagi saya mau, Nisa, kamu beneran deh. Kamu kan, saya lihat kamu tuh ada yang jaga sebenarnya. Nisa, banyak yang jaga karena kamu adalah putri kerajaan kegelapan gitu lah. Putri kerajaan yang nggak kelihatan gitu. Itu dia bikin dia menderita atau enggak tuh sebagai... Sebenarnya sih Putri ini itu. bisa di kayak dua mata koin gitu ya, bisa baik bisa buruk gitu ya. Kalau saya bilang kalau dia bisa gunain dengan baik ya baik, kalau bisa gunain yang jahat dia bisa jahat gitu. Saya tuh khawatir gitu, Nisa masih muda, ya parasnya cantik, bagus gitu, berkarya lah gitu, jangan ke dunia yang gelap. Apa yang harus dia lakuin, Roy, supaya lepas dari makhluk-makhluk ini? Ya baik, saya melihat Nisa harus mendekatkan diri juga sama yang di atas karena saya melihat banyak kekosongan, tidak ada sisi religiusnya di Nisa itu. Tapi saya melihat sisi yang kental dengan aura supranatural. Kalau ini diteruskan makin lama makin deket. Your mom. Kalau pelindungnya nggak bisa ngejagain dari makhluk ini. Sebenarnya sih pelindungnya menjaga juga. Ya seperti juga dua mata koin itu sebenarnya bisa dijagain, tapi juga bisa Justru malah mengakibatkan bercabang pikirannya. malah bisa menjerumuskan ya. Dan saya 100% saya pastikan kalung tersebut tidak ada hubungan dengan ini. Kalung ini jadi aman. Aman. Intinya sebenarnya Nisa, hari ini saya tampaknya tidak boleh mendoktrin banyak-banyak gitu. Tampaknya dia tuh nggak masuk belum. Masih shock kali ya. Iya. Gitu. Ternyata Nisa nggak pernah nyadar bahwa yang dihadapi ini hal-hal seperti ini gitu. Iya. Saya harus apa? Kamu pernah ngelihat nggak makhluk seperti ini? Dalam Tapi mimpi orang atau lain lainnya sering ngelihat. gimana? Orang lain Orang lain yang Iya. pernah ngelihat sering. di mana? Kadang kalau saya jalan mereka bilang ada sosok di Yang belakang ngikutin? kamu. Iya. Gitu. Antara mereka lihatnya ini atau sosok. Kalau saya tidak, saya tuh belum nyantol dari tadi itu muncul atau tidak seperti itu. Kak Roy, Kanisa tadi bilang ada rasa bersalah ketika temannya di waktu SMP itu meninggal. Apa yang Kanisa lihat itu temannya kah atau sugesti Kanisa atau pekerjaan dari makhluk itu yang membuat Kanisa tuh jadi depresi? Sebenarnya dari ketiganya juga masuk sih, dari makhluk ini, terus dari gitu emang beneran juga terjadi korban jiwa. Itu sih Nisa. Nisa gunain waktu kamu baik-baik loh Nisa. Umur kamu masih panjang, 98 kan? Berarti 20 tahun. Nisa, kamu masih muda, kamu cantik, punya profesi juga yang bisa kamu banggakan. Dan mudah-mudahan kedepannya kamu lebih bahagia dan bisa menjaga diri. Termasuk menjaga diri dari bisikan dan juga makhluk-makhluk yang suka mengganggu dalam mimpi. Atau mungkin ya firasat-firasat buruk yang negatif. Ya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dan mudah-mudahan cerita kamu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kamu boleh meninggalkan studio. Terima kasih Nisa. Pemberian adalah anugerah sekaligus ujian bagi yang menerimanya. Segala sesuatu yang kita terima adalah titipan yang harus kita jaga. Dan berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Inta.
Selamat malam Bu Inta. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Malam ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan yang lain dan memberikan pesan buat mereka semua. Soal apa itu? Pengalaman yang saya lakukan selama ini mengenai pesugihan. Anda melakukan pesugihan? Saya sendiri pelakunya. Oke, itu seperti perjanjian dengan makhluk gaib. Betul. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan? Saya selama ini melakukan pesugihan dengan opsi GM, yang istilah jual musuh, dan sebagai tumbalnya adalah yang kita anggap sebagai musuh. Jadi Anda menjual musuh Anda untuk ditumbalkan? Betul. Sudah banyak korbannya? Kalau korban belum pernah, cuma saya pernah melakukannya dan melakukan sendiri ritual di daerah. Seperti apa ritual? Itu ritual saya lakukan di sebuah gua, dan gua tersebut mungkin kira-kira diameter cuma 1 meter. Saya masuknya juga dalam keadaan merangkak, bahkan perjalanan dari bawah sampai ke atas gunung itu sekitar 7 jam. Oke. Saya lakukan setelah jam 9 malam. Apa yang Anda dapat dari situ? Kalau untuk masalah apa yang saya lakukan, pesugihan, uang ataupun apa-apa tidak dapat. Cuma saya mendapatkan sebuah barang. Karena ritual tersebut saya lakukan jam 9 malam dengan berupa sesajen komplit dan panggilannya juga jelas. Yang saya panggil di sono namanya. Siap, itu dapat nama itu dari mana? Itu dari kuncen tersendiri. Oh, ada yang memberitahu Anda untuk memanggil nama itu? Betul. Dan panggilannya Maruta, Maruti, Mayiti. Apa artinya itu? Saya sendiri juga kurang paham, cuma itu yang saya harus lakukan sesuai arahan kuncen tersebut. Dan benar datang? Pertama yang saya lihat, sebuah ular. Oke. Terakhir, setelah godaan-godaan datang, yang datang silih berganti, semua rata-rata makhluk binatang, tapi di luar nalar. Contoh seperti ular, bukan bersisit, tapi berlumut. Terus ulat, bukan berbentuk ulat kecil, tapi seperti kereta sebesarnya. Itu mereka hanya menguji keberanian saya di situ. Dan Anda lawan itu? Saya tetap duduk karena dengan satu tujuan saya harus berhasil pulang bawa uang. Lalu Itu kemudian tujuan. berhasil? Setelah semua datang godaan tersebut, datanglah Ibu. Dia memanggil saya, ada perlu apa Anda kesini? Bentuknya seperti apa, Bu? Pertama datang angin, pertama suara. Kedua angin kenceng, setelah angin kenceng gerimis rintik-rintik. Setelah saya jawab barulah ngewujud seorang nenek-nenek persis sebelah kanan, persis dekat sesajen yang saya siapkan. Oke, setelah itu tiba-tiba muncul? Betul. Itu berarti wujudnya ada? Wujud ada, sebuah nenek-nenek. Dan yang tadi yang ular ini itu, yang godaan-godaan itu juga wujudnya ada? Ada. Oke, setelah Anda bertemu dengan nenek itu, apa yang Anda minta? Dia nanya, ada perlu apa? Cuma dia pakai bahasa Sunda, tapi saya tetap bahasa Indonesia. Ada perlu apa Anda kesini? Saya utarakan maksud saya. Saya pengen uang sebanyak-banyaknya seperti ini. Terus akhirnya nenek itu jawab, apa yang kamu inginkan saya akan turutin. Uang udah ngewujud di depan mata. Tapi ternyata yang diminta tumbalnya bukan yang saya tujukan. Tapi minta anak saya yang paling kecil. Yang kamu tunjukkan itu siapa, Bu? Itu musuh saya sendiri. Tapi yang diminta malah anak kan? Malah anak saya sendiri, yang paling kecil. Lalu? Dari situlah saya, tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata, akhirnya gelap gulita dan semua yang saya lihat uang tersebut nggak ada, bahkan nenek itu pun udah pergi menghilang. Anak Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai sekarang tetap sehat walafiat. Oke, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa, Bu Inta? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin ngasih pesan buat orang-orang yang mungkin punya masalah keuangan ataupun masalah perekonomian segala sesuatunya. Saya ingin menegaskan buat mereka untuk mencari jalur instan pesugihan itu bukan jalan yang tepat. Oke, dan sebaiknya nanti Ibu cerita langsung semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Inta tinggal di rumah bernomor 8. Dia terlahir tanggal 21 September 1977. Sosok yang berbakat dalam berbagai hal, namun dia tidak mampu menggali bakatnya sendiri. Banyak sekali ritual mistis yang ia jalani, tapi kelembutan hatinya membuat semua tujuannya semua berakhir dengan kegagalan. Saya melihat di dalam pikiran saya, Inta banyak sekali arwah-arwah gentayangan yang ingin mengusiknya. Ya, selamat malam Selamat semuanya. malam, Roy. Silakan duduk. Inta, 21/9/1977 dengan nomor rumah 8. Inta pernah melakukan pesugihan, datang ke sebuah goa, lalu kemudian seperti bertapa di sana. Ada sosok nenek-nenek Betul. yang waktu itu diminta untuk bisa memberikan uang banyak kepada Anda, tapi diminta anak Anda Anak, sebagai betul, tumbal. betul. Dan Anda tidak menyerahkan. Menyerahkan. Dan akhirnya hilang. Betul. Dan sampai sekarang, tapi kadang-kadang suka ada kejadian yang di luar nalar. Betul. Dan kita mau tahu jawabannya itu sebenarnya apa. Serem deh, saya lihat nenek-nenek itu datang hari ini. Nenek-nenek yang di goa itu, Roy. Iya, tapi itu sudah lama tidak terhubung koneksi antara Ibu Inta dengan nenek-nenek tersebut, bukan? Betul. Tapi kok dia ada... Saya ngelihat ada gambaran-gambaran di kepala saya. Nenek-nenek ini tuh sadis gitu. Energinya beda. Dia mengikuti ke manapun Inta pergi kah, atau selesai di goa itu aja, Roy? Kalau saya lihatnya kok dia dipantau kemanapun Ibu Inta pergi, itu selalu dipantau kemana-mana. Artinya dia bisa muncul sendiri tanpa kita ketahui. Tanpa kita ketahui, kita tiba-tiba langsung, kok ini bukan Ibu Inta lagi ya? Saat dia muncul, apa yang terjadi, Roy? Kerasukan dan dikendalikan pikirannya oleh nenek-nenek ini. Apa mungkin nenek-neneknya mengincar anaknya juga? Sebenarnya juga iya, tapi ini nenek-nenek ini kenapa bisa nempel terus ya? Jangan-jangan Ibu Inta ini ada melakukan perjanjian gaib ya? Sudah terjadi belum perjanjiannya? Belum. Tapi kok ada dealing-dealingan dan akhirnya terjadi? Apa mungkin karena waktu itu sudah terucap niatnya, akhirnya diikutin terus? Mungkin nggak sampai benar-benar terjadi gitu, tumbalnya. Yang musuh Anda sendiri gimana sekarang? Masih. Baik-baik aja? Masih baik-baik saja. Tuh, mukanya marah, dendam, Kayak bengis kejam. gitu ya. bengis, kejam, dan menyebalkan. Saya melihat ada di tubuh Mbak Inta, Ibu Inta, ada ritual yang hampir berhasil sebenarnya pada waktu itu ya. Betul banget. Soalnya nenek ini udah muncul, Roy, waktu Betul. itu. Udah dipanggil dan datang. Iya. Tapi begitu minta anaknya nggak dikasih. Nggak dikasih karena nggak tega. Saya lihatnya. Sering nggak ritual itu dilakukan? Kalau ritual di guha tersebut cuma 1 kali. Satu Cuma kali dan- saya pernah melakukan di tempat lain dengan tujuan yang sama. Seperti apa bentuk ritualnya? Ya sama, cuma beda tempat. Oh, jadi sering manggil, tapi pada saat di goa itulah sosok ini muncul. Betul. Saya ngelihat tangannya tuh sampai ke bawah-bawah gitu.
napakin tangannya kayak merangkak seperti itu. Dan dia merangkak. Jalan di bawah pakai Jalan tangan ke bawah pakai tangannya. Jalan ke bawah pakai tangannya. Ini nenek-neneknya kok saya lihat ada di sekeliling kita ya. 1, 2, 3, 4. Ada di sebelah mana, Roy? Masih ngikutin Ibu Inta terus? Masih ikutin Ibu Inta terus nih di sini. Kamu bawa jimat ya? Bawa, Bolehkah saya melihatnya Ibu Inta? saya ambil di belakang. Oh baik. Tadi kamu bilang ada ritual yang hampir berhasil, Roy. Iya. Maksudnya ritual yang berhasil itu? Ritual yang hampir berhasil akhirnya sebenarnya mendapatkan satu reward gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan saya ingin berpesan ya Bu Inta supaya jangan melakukan pesugihan lagi Ritual ya. lagi ya. Ritual lagi. Saya mohon izin apakah saya boleh lihat? Tapi mungkin di situ saja ya. Saya takut makhluknya kemana-mana. Ini kalau dibuka ada makhluk gaib yang keluar dari situ nggak, Roy? Saya pastikan dulu ini aman. Udah, boleh. Sebentar, untuk membukanya mungkin saya bakar dupa dulu sebentar. Oke, harus bakar dupa dulu ya. Kalau membakar dupa ini salah satu ritual juga untuk melakukan pemanggilan roh atau gimana, Kak Roy? Iya, salah satu ritual pemanggilan arwah. Boleh Gentayangan. pinjam lilin. Oh boleh. Mungkin butuh teplek atau tatakan. Apalagi yang Ibu butuhkan? Udah. Dupa, api, Tempat mungkin ya. Tempat tempat nampan ya. perlu? Boleh dibakar dulu aja, Bu. Nanti kita tempatkan di atas piringnya. Ini adalah salah satu reka adegan yang waktu dilakukan oleh Ibu Inta di saat itu ya. Untuk Tidak. membuka. Enggak, cuma ini sempat kita pertanyakan sama Kuncen. Saya menemukan ini setelah saya ritual di gua tersebut. Ritual itu. Dan Kuncen mengatakan, seandainya ibu mau membuka ataupun mau melihat, jangan sembarangan, harus tetap membakar dupa sebagai salah satu bentuk izin. Jadi itu dari mana? Dari kuncennya atau dari Pas di tempat ritual dapat itu barang itu? dapat. Oke, dan kuncen itu bilang kalau mau Nah, saya membuka isinya pakai ritual bakar dupa seperti ini. Hanya bentuk semacam izin untuk membuka karena bukan apa-apa. Mungkin ini hanya sekedar wadah. Kodamnya mungkin nggak selalu di tempat ini. Tapi di saat kita mau membuka, kita harus tetap izin untuk membuka. Berarti ini ritual yang hampir berhasil itu ini berarti Iya, ya? betul. Udah datang soal barang-barang. Lu serem ya, Ibu Inta, kamu sayang banget terjerumus di ikatan ini. Tapi ya sudah, saya pengen lihat dulu. Saya ngelihat dia tuh hampir sempat dapat uang gaib, tapi gagal. Apakah betul? Betul banget. Ini yang saya bilang ritualnya hampir berhasil, hampir dapetin dan akhirnya gagal. Hampir dapat uang gaib tuh hampir dikasih sama makhluk ini. Betul. 2 kali saya udah Coba. saya bawa uang tersebut, saya pegang. Berapa banyak, Bu? Kalau untuk nominal sekitar 4. Kalau apa nih? 4 M. Kalau di 4 miliar? Oke. itu 2 kotak. 2 kotak. Bentuknya bukan kardus tapi kotak aluminium zaman dahulu. Terus tiba-tiba hilang. Ya karena posisinya yang diminta sebagai tumbal anak saya yang paling bontot. Oh, jadi uangnya udah di depan Iya, ibu. betul. Oke. Uangnya udah di depan ibu, tapi itu karena tumbalnya harus anak, jadinya dia nggak mau numbalin gitu loh. Ya udah. Ini yang bikin makhluk ini, nenek ini ikut Iya, terus. ikut terus. Siapa tahu dia berubah pikiran, akhirnya dapetin anaknya.
Tapi uangnya bisa digunakan benar-benar gitu? Nah, itu dia nih, antara halusinasinya dia atau benar-benar uangnya itu cuma uang kaget yang tidak Makanya. Iya. real. Ibu pegang nggak uangnya? Saya pegang, Beneran uang? betul. Agak nggak make Bisa ya? sense, tapi memang banyak terjadi di Ada dunia. juga kayak gitu ya? Iya, seperti dunia supernatural ada uang-uang gituan. Boleh dibuka kah, Ibu Intan? Saya tunggu, saya pastikan penonton saya jangan bengong ya. Tolong fokus satu persatu. Satu persatu fokus. Saya tidak akan memusnahkan benda ini, biar Ibu Intas sendiri yang melakukannya. Apa dia, Roy? Kok ngeliat ke aku? Kak Roy, Iya, Latih Kartika. lihatnya Kartika. kenapa? Kenapa, Roy? Kenapa dia ngeliatin Kartika? Ini bukan Ibu Inta lagi ya? Bu Inta? Iya, kamu tenang aja, Kartika.
Ini kenapa bisa tiba-tiba banyak belatung di tribun penonton? Ih, Dari makhluk itu kah atau iya dari makhluk itu gitu loh. Jadi dia udah mulai muncul dan meneror penonton-penonton saya di sini. Dan bintang tamu saya hari ini terancam. itu tuh. Kamu sudah balikkah, Ibu Inta? Dia mau meneror supaya kita takut gitu, Roy? Iya, diteror supaya takut. Kalau ini dihancurkan, kamu yang ngancurin, apakah boleh? Kalau masalah itu saya sendiri belum berani. Karena saya belum tahu itu apa dan fungsinya buat apa. Saya hanya setelah ritual ada barang tersebut, dengan munculnya barang tersebut berarti dia pengen dirawat. Otomatis saya bawa pulang, saya rawat, tapi saya tidak berani untuk menghancurkannya. Oke. Kak, Ada taringnya, makhluknya serem banget ya. itu hidup, Kak. Saya rasa perlu dicek keasliannya. Atau hidup atau tidak. Itu cuma tempatnya aja, Oh, kodamnya. Oh, mediumnya aja Betul. gitu ini. Tapi ada Jadi kodamnya. ada. Kalau kita mau merawatnya atau menggunakannya, kita bisa memanggilnya dan memanggil ritual khusus. Cuma saya tidak akan pernah menghancurkan benda ini dan juga tidak hanya ingin merawatnya aja. Kok saya bingung, ngerawat ini demi apa ya, Ibu Inta? Ya begini ya, saya ritual dengan tujuan pesugihan, ingin kaya lah. Tapi kekayaan nggak saya dapatkan, tapi benda inilah yang saya dapatkan. Oh, Nah saya yakin dengan benda inilah suatu saat nanti akan membantu apa yang menjadi, dalam arti bukan kekayaan, mungkin dia bisa menjaga saya ataupun apa, karena setelah saya mendapatkan barang-barang ini, hal-hal di luar nalar sering saya rasakan. Apa aja, Bu? Hal di luar nalar yang dialamin itu seperti apa? Untuk hal-hal di luar nalar yang sering saya alami itu kan, di saat saya benar-benar dalam kesulitan keuangan, ini saya rasakan sendiri, bukan kata orang, tapi saya pribadi merasakannya. Saya memanggil leluhur yang saya pernah saya datengin dengan tujuan tolong bantu. Ataupun anak cucu buyut eyang di sini, tolong bantu saya dalam kesulitan. Sering dapat bisikan, kamu datang ke ATM, kamu yakin kamu ngambil uang dan akan keluar. Tapi sering banget saya masukkan uang ATM ke kotak ATM, dengan sendirinya uang keluar tanpa saya memicit nomor PIN. Hal itu saya lakukan hampir 3 kali. Saya pernah merasakan hal tersebut 3 kali. aneh. Kok Nah, bisa ya? itu yang di luar nalar. Itu dari rekening Ibu sendiri? Rekening saya pribadi, tapi saya yakin saldo kosong. Tapi saya masukkan ATM, belum mencet nomor PIN, tapi uang udah keluar sendiri dengan sendirinya. Itu saya terima sekitar tahun 2013. Berapa uang yang keluar? Dulu yang pertama cuma 800.000. Yang kemarin 2016 2 juta. 2013 saya cuma 1.200.000. Dan terus sering juga karena saya mungkin permasalahan perekonomian. Saya sampai akhirnya mengambil jalur pesugihan ya, jujur untuk masalah menutupi utang piutang. Sering saya mengalami hal yang di luar nalar. Tiba-tiba orang yang nagih telepon, Bu, uangnya udah saya ambil di rekening, terima kasih udah ditransfer sama Ibu. Padahal saya tidak pernah mentransfer uang tersebut. Sering saya mengalami hal yang di luar nalar. Tiba-tiba orang yang nagih telepon, Bu, uangnya udah saya ambil di rekening, terima kasih udah ditransfer sama Ibu. Padahal saya tidak pernah mentransfer uang tersebut. Roy, coba tolong jelasin. Ini saya bener-bener gak ngerti. Ini gak nyampe saya ke situ. Apa kok bisa uang muncul di ATM, terus hutangnya terbayar? Ada kaitannya dengan makhluk ini atau enggak, Roy?
ada kaitannya dengan makhluk ini atau enggak? Memang ada kaitannya, tapi pola pikir dan pemahamannya Ibu Inta itu salah total menurut saya ya. Dia bilang gini, nanti suatu saat nanti siapa tahu membantu gitu, membantu dalam tanda kutip sih, uang dadakan gitu. Rezeki semua datangnya kan dari yang di atas ya, Betul. dan usaha keras. Kalau saya sih mohon maaf ya, saya nggak percaya gini-ginian. Betul. Maksudnya mohon maaf juga, saya bukannya sok atau apa dengan barang pusaka kamu. Saya tidak menantang juga, tapi mindsetnya Ibu Inta tuh rada-rada salah deh. Gitu. Kalau memang orang yang punya ginian koleksi, memang mungkin di luar sana juga banyak. Tapi bukan sebagai mediasi untuk cepet kaya gitu loh, maksudnya saya. Betul. Kalau kamu udah punya ini lama, 2013 ada 2016, kenapa 2018 nggak dapat uang miliaran? Secara logika, ya kan? Maksud saya begini, dengan saya merawat barang ini gitu kan, saya punya keyakinan gitu, dalam arti bukan dia yang ngasih uang ke saya, tapi tiba-tiba yang saya alamin sendiri gitu. Ada kejadian di luar Kejadian nalar itu tadi. 2017 tiba-tiba datang seorang teman lama yang mungkin sekitar 6 tahun yang lalu lah nggak pernah ketemu. Dia ketemu dan dia tiba-tiba memberikan modal besar buat saya. Akhirnya dengan modal tersebutlah saya sekarang membuka usaha konveksi. Lancar usaha. Alhamdulillah sampai sekarang juga semakin hari semakin omsetnya lumayan. Lah itu mungkin nggak emang karena datang aja teman ibu, percaya dengan ibu, akhirnya membuka usaha bareng dan kebetulan akhirnya sekarang berhasil. Akhirnya ya betul, saya cross check sama teman tersebut. Dan saya coba, karena rasa saya dikasih modal tersebut, akhirnya setelah saya mendapatkan keuntungan, saya kan ingat hutang budi sama dia. Akhirnya dia bercerita, saya nggak pernah ngasih modal ke kamu pernah ketemu sama saya, bahkan kamu kasih uang saya sebesar 200 juta buat modal usaha, beli mesin jahit, sewa tempat, katanya. Saya nggak pernah, katanya gitu. Makanya, ya maaf, setelah saya melakukan ritual-ritual pesugihan, saya sering sampai detik ini mengalami hal-hal yang di luar nalar. Mungkin nggak sih makhluk-makhluk ini Roy justru yang juga membantu dia, yang ya bukan membantu ya, dalam tanda kutip justru menjerumuskan dengan ngasih uang ini itu supaya lebih percaya dan ini dirawat. Seolah-olah memang ini punya kekuatan untuk menolong secara perekonomian gitu. Iya, betul sekali, Bro. Baik. Bu, Saya sih nggak berani kasih tahu. Saya bukan nggak berani, saya sih takut menyinggung Ibu Inta, takut sakit hati atau takut sedih gitu ya. Iya. Kalau saya jadi Ibu Inta sekarang, kayaknya saya mau cuci tangan deh, keluar dari dunia beginian. Terus kayak nggak tahu mau dilepas-lepasin aja gitu. mungkin Ibu Inta nggak tahu efeknya atau dampaknya. Kenapa saya harus keluar gitu? Kenapa Iya. dia harus keluar? Soalnya gini, suatu saat tuh ada timbal balik gitu loh, atas apa yang diminta pasti ada yang dipertanggungjawabkan. Kalau mintanya tuh sama kayak gitu-gituan, kayaknya bergerak sendiri lagi tadi. Dan oke, baik. Dan semakin ini dipiara, semakin besar nanti tumbalnya. Bahkan bukan nyawa lagi, bukan satu orang nyawa lagi, tapi udah 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Udah jadi hal yang biasa ntar. Saya sih nggak mau. Karena pasti ada yang harus dibayar ya Roy? Iyalah pasti, karena dengan makhluk-makhluk yang ini kan nggak oke ya menurut saya. Gelap gitu, pasti jatuhnya juga kegelapan. Mintanya sama yang gelap, pasti dapatnya akan gelap. Uang jin dimakan setan. Iya. Dan nggak pernah kaya. Saya tanya, kalau ngomongin kaya apa enggak, pasti dia nggak akan ada di sini. Iya benar. Secara logika, dia nggak butuh barang-barang ini. Iya. Jadi kejadian-kejadian di luar nalar itu kalau boleh saya ambil benang merahnya dari yang disampaikan Roy, ya mungkin benar dengan bantuan makhluk-makhluk itu, Bu. Tapi dengan Ibu semakin menikmati pemberian dan apa yang dibantu, itu akan malah menjerumuskan Ibu ke dalam
lubang yang lebih parah gitu. Ada satu hal nanti yang harus dibayar dan itu lebih berat lagi. Mungkin itu kali karena dia nggak dapat anaknya dikasih terus supaya nanti Ibu Inta nggak punya pilihan. Iya, Mau nggak lama-lama. mau harus menyerahkan anaknya. Betul, itu yang tadi saya mention juga. Satu nggak dapat, lama-lama dihasut terus menerus. Lama-lama makhluk ini bakal minta orang lain seperti itu. Saya merasa ketika ini terus dilanjutkan, nenek-nenek ini atau bahkan yang ada di dalam situ salah satunya ya, akan memakan itu orang dengan cara apapun, bunuh diri, kecelakaan, atau kegiles mobil, atau kegiles truk, dan badannya misah. Yang dibutuhkan itu doang sih. Hati-hati deh. Saya ngerasain itu 3 tahun lagi dari sekarang. 3 tahun. Dalam nggak durasi, dihancurin? ya, dalam durasi 2018 menuju 3 tahun lagi, itu kamu udah ngalamin proses pembayaran hutang karma. Hancurin. Kenapa nggak dihancurin aja sih? Iya, yang bisa ngancurin sebenarnya Ibu Inta sendiri. Kalau saya yang ngancurin, nanti ada ada teror efeknya. dari penonton yang saya nggak mau penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Iya, dianya juga nggak ada dampaknya dihancurin karena Apakah bisakah dihancurkan sekarang oleh dirimu sendiri? kita minta dihancurin, Roy. Siap. Tapi dengan satu syarat dan kondisi ya, bukan atas paksaan Roy Kiyoshi. Siap. Gimana? Bersedia, Bu? Siap. Perlu apa, Sekarang. Roy? Justru saya datang ke sini juga saya pengen mengakhiri segalanya. Saya pengen mengakhiri tentang jalur hitam. Saya pengen kembali karena sekarang saya udah mendapatkan usaha yang layak, yang real. Sudah ada, Bu. Betul. Nah, Makanya itu udah saya bagus. datang ke sini juga ingin berpesan. Cukuplah saya yang mengalami seperti ini. Jangan sampai rekan-rekan semua atau penonton semua di sini mengikuti jejak saya. Yang saya lakukan selama ini amat sangat salah Oh iya, dan amat sangat beresiko. iya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi mendapatkan masalah. Itu yang saya rasakan. Oke, kalau gitu sekarang kita hancurin dengan apa, Roy? Wow, itu sangat pesan dan message yang sangat mahal sekali ya dari seorang pelaku, kemudian memberikan pesan kepada kita juga jangan ngelakuin kayak gitu. Itu bagus sekali pesannya. Ada beberapa pilihan di sini. Dihancurin pakai martil atau kamu ingin mengembalikan ke tempatnya asalnya. Harus balik ke gunung-gunung itu atau lewat mimpi atau apa terserah. Kalau saya pribadi berencana setelah ini saya akan mengembalikan ke tempat semula. Oke. Karena takutnya kalau saya hancurkan di tempat ini berdampak Malah bahaya ke penonton semua dan di sini bintang ya. tamu saya. Iya, iya, iya. Oke, baik, saya setuju juga dengan hal itu. Boleh dibungkus dan kemudian nanti abis malam ini tepat kamu besok cari waktu untuk dikembalikan ke tempatnya. Siap. Aduh, kalau dihancurin Sebagai di sini, tanda silang, tanda simbolnya, nanti setelah dilipat dikasih tanda silang. tutup, Bu. Ya. Biarin dia yang silangin baik. Itu, Bu. Silang. Oke, good. Putar balik ininya. Setelah. Ya, itu seperti itu. Baik, dia lebih baik memilih untuk seperti mengembalikan tuh jauh lebih baik sih daripada penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Barang-barang rejekan dan baju-baju yang nggak kepake dan susah untuk keluarnya kita sumbang ke orang-orang yang di jalanan aja gitu dan dikasihin kepada orang-orang yang membutuhkan
Mau saya Iya. sapa aja, biarin aja, mau Kasihan. seperti apa. Kalau ada pemulung atau ada pengemis, kita kasih bajunya Siap. langsung. Atau didonasikan kepada panti-panti yang Iya. membutuhkan. Atau mungkin ya ibu cari sendiri, bikin sendiri, nggak usah berharap dari perusahaan itu. Iya. Ya ibu usaha mendapatkan dan berbagi begitu ya. Iya, semakin kamu kan katanya pengen kaya ya. Betul. Semakin berbagi, bukannya rezekinya malah habis, malah bertambah. Karena sebagian dari rezeki kita titipan orang lain. Dari yang di atas tuh nitip gitu untuk buat orang Iya. lain. Itu akan jadi perisai dari ini juga ya, Roy? Iya dong, ini akan jadi, dia nggak mau berbuat jahat lagi nih, nggak mau ngorbanin sesuatu, nggak mau ritual. Ya saya pergi aja deh, cari lagi yang orang gampang Dipengaruhin dimasukin. lagi. Ada yang mau disampaikan, Kartika? Buat tante, kalau aku pastinya semua juga percaya Tuhan tuh nggak buta dan maha pemberi. Pasti setiap hamba yang berusaha akan diberi secukupnya. Jadi gimana kalau kita, pastinya aku juga semuanya mulai dari bawah kok. Nggak melulu harus instan dan harus cepat kaya. Bahagia lebih penting daripada kaya. Betul. Bahagia tuh udah meliputi juga semua Iya. ya, kecukupan Iya. gitu. Nah, itu tuh kecukupan yang paling penting. Mungkin nggak puas, tapi kan bukan kepuasan yang kita cari, Bu. Iya. Tapi yang penting cukup. Sebenarnya saya awalnya tidak kepingin ya melakukan hal pesugihan. Tapi karena permasalahan yang saya bingung harus bagaimana gitu mengatasinya, akhirnya saya mengambil jalur tersebut gitu. Tapi setelah saya lakukan dan hasilnya nihil, saya kembali ternyata hal tersebut hanya membawa saya dalam kesengsaraan. Dan apa yang saya dapatkan juga bukan uang gitu kan, justru uang saya yang habis buat biaya ritual. Ya, Jadi berarti udah sadar gitu Iya, ya. keluar aja gitu. Keluar terus aja. uangnya. Aku udah nangkap sih poinnya. makanya saya sih hanya ingin berpesan lah buat semuanya gitu kan. Sharing. Karena masalah pesugihan itu bukan hal yang tabu mungkin bagi orang-orang masyarakat di Indonesia ini. Gitu Banyak kan. ya, Bu ya, yang Betul melakukan banget. itu ya. Orang yang kesulitan masalah kelilit utang pasti yang dicari masalah pesugihan. Karena itu menurut kepercayaan mereka itu hal yang paling gampang untuk mendapatkan uang. Karena dengan versi pesugihan itu banyak yang berhasil. Gitu. Tapi saya sendiri, saya sebagai pelaku bukan hanya sekali, 2 kali melakukan ritual. Ternyata pesugihan itu cuma hanya ada di cerita. Iya, iya. Nggak Cuma real, nggak nyata, nggak justru ada. malah semakin banyak uang yang Betul. keluar ya. Kalau masalah Oke. yang gaib emang itu benar ada, makhluk gaib itu ada. Tapi masalah pesugihan yang banyak diceritakan orang dengan ritual seperti ini bisa dapat uang banyak dengan Ya. seperti ini, tapi nyatanya itu cuma ada di dongeng. Oke, baik Ibu, terima kasih udah sharing cerita pada kami semua. Mudah-mudahan cerita Ibu bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan cerita. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Ya, jadi saya mau sampaikan intinya udah bagus, saya udah dengerin Ya. pesan-pesannya dan message-nya. Pertahankan pola pikir seperti itu. Dan terakhir, yang tadi itu yang saya bilang, produce banyak baju, udah gitu sebar-sebarin ke orang yang membutuhkan. Ya, tanam baik akan tumbuh baik, bukan dari gini ya. Itu aja sih dari saya. Iya, Bu. Saya cuma mengulangi apa yang disampaikan Roy itu, Bu. Jangan cuma di sini doang ingetnya. Siap, siap. Ya, seterusnya dipertahanin tuh pola pikir yang seperti Amin, ini. amin. Ya, Ibu, Mudah-mudahan. jangan nanti ketemu masalah utang lagi tiba-tiba langsung nyari begituan lagi, Bu. Oke? Mudah-mudahan setelah ini ke depannya saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Inta sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Sehat dan sukses untuk semua usaha Anda. Salam buat putrinya. Ya, putri Putra, bukan putra. 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 Salam buat putra Anda. Pasti dia bangga sekali ada ibunya yang mampu mengakui semua kesalahannya dan tidak mau mengorbankan anaknya demi kebutuhan yang lain. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Jangan lupa dikembalikan. Jadilah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu menjadi orang lain, begitupun sebaliknya.
Karena selalu ada rahasia di balik semua yang Anda miliki, dan temukanlah keagungan di balik semuanya. Pemirsa, 2 partisipan kami yang hadir di Menembus Mata Batin malam ini adalah Nisa dan Inta. Tadi Inta adalah seorang ibu memiliki seorang putra yang melakukan pesugihan dan melindungi anaknya, akhirnya ingin melepaskan semua makhluk-makhluk yang mengikutinya. Sementara Nisa tadi ada makhluk gaib yang seolah-olah menjaganya, tapi justru malah memanfaatkan tubuhnya Nisa sendiri ya Roy. Oke, nah kalau kamu lihat Nisa ini beneran ada makhluk yang ngikutin atau jangan-jangan dia delusi? Nisa beneran ada yang ngikutin, tapi karena Nisanya ketebalan imannya kurang, jadinya dia diikutin oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas, tambah nggak karu-karuan. Belum lagi kurang istirahat atau jam biologisnya kebalik-balik, jadi membuat dia berhalusinasi juga. Tapi memang kalau kita kurang istirahat, kondisi nggak fit itu memang menjadi celah ya bagi makhluk-makhluk lain untuk berusaha menguasai kita gitu. Iya betul, pasti bisa. Apalagi kalau, makanya kan di daerah tempat-tempat sakral tertentu dilarang masuk ketika lagi berhalangan. Iya. Ya kan? Iya. Itu jadi salah Kondisi satu terlemah ya. celah juga memancing untuk makhluk halus nempel. Kartika dulu katanya sering kerasukan gitu Roy, beberapa kali, lebih dari 2-3 kali ya. Tapi waktu pas kerasukan selesainya capek banget ya. Iya. Sebelum- Terus biru-biru gitu ya. Tapi sebelumnya emang pernah ke tempat yang kotor atau seperti apa? Kalau yang paling terakhir tuh memang waktu SMA lagi study tour kan, kalau study tour tuh harus ke kampung-kampung, ada namanya kampung daerah Jawa Barat. Teman ada yang satu bis tuh kerasukan, terus nempel lagi ke dia, terus lama-lama kok ke saya gitu. Jadi aku kayak bingung sendiri, kayak rasanya sih kayak pingsan aja, berat dan pusing, kayak mau muntah aja gitu, kayak kaku aja semuanya. Iya sih. Tapi ya syukurlah sekarang udah nggak pernah lagi. Iya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak lah ya. enggak lagi ya. Oke, semakin kuat jadi semakin melindungi diri Betul sendiri. sekali. Harus dekat sama Tuhan sih. Iya, betul Iya. sekali, setuju. Kartika, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semuanya yang kamu lakukan. Dan Roy Kiyoshi, seperti biasa terima kasih Thank you. atas segala pencerahan dan penjelasannya malam hari ini. Pemirsa, jika sedikit air justru bisa menyelamatkan Anda dari rasa haus, Anda tidak perlu meminta lebih banyak air yang justru bisa menenggelamkan. Karena sesungguhnya yang kita butuhkan adalah kecukupan, bukan kepuasan. Ikuti kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.